Kita semua suka menerima. Anak-anak suka menerima. Saya juga suka menerima. Semua orang suka menerima. Apalagi hal yang baik. Ya. Tetapi memberi tidak semua orang suka. Shalom Ibu Bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kebahagiaan dalam memberi. Kebahagiaan dalam memberi. Saya baca satu ayat rujukan dari Kisah Rasul 20 ayat 35. Saya baca buat kita semua. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat pekerjaan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhan sudah memberi kita begitu luar biasa, yaitu keselamatan. Ya, kita diberi jaminan akan hidup yang kekal, dan itu anugerah Tuhan terbesar melampaui kehidupan itu sendiri. Nah, hidup kekal yang dikasih itu adalah berkat terbesar, anugerah terbesar yang di dalamnya Yesus bayar dengan nyawanya sendiri. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk prinsip pertama bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita semua suka menerima. Anak-anak suka menerima. Saya juga suka menerima. Semua orang suka menerima. Apalagi hal yang baik. Ya. Tetapi memberi tidak semua orang suka. Mengapa orang sulit memberi? Mungkin karena pelit. Orang sulit memberi karena mungkin miskin. Ya, orang memberi itu karena bukan miskin atau kaya, tapi hatinya ingin memberi. Tapi beberapa orang menggunakan kemiskinan sebagai alasan rasional untuk menjadi pelit. Jadi orang yang juga tidak pernah merasakan pemberian atau tidak mengerti bagaimana Tuhan menyelamatkan dia, tidak mengerti harga dari keselamatan yang diberikan Yesus buat dia, juga pelit. Dan pelit atau kikir itu disinggung Wahyu, kitab Wahyu, ya, sebagai bagian dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena orang-orang yang mengenal Allah seharusnya tahu bahwa betapa Tuhan begitu baik dengan dirinya, betapa Yesus sudah mati buat dirinya, sehingga ketika kita tahu bahwa pemberian Allah begitu mahal dan indah buat kita, begitu mulia dan agung buat kita, maka kita tidak bisa kita harus belajar juga untuk memberi dan memberkati. Mengapa? Kalau kita pelit, kita kikir, maka kita tidak sedang mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak sedang menggambarkan diri kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu bahwa orang-orang kikir, pelit, pemburit, segala macam orang-orang kejahatan itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kalau kita hidup sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh darah Yesus, diselamatkan oleh Yesus, menerima kasih karunia Tuhan yang begitu besar, maka mau tidak mau kita belajar juga untuk memberi. Dan orang yang memberi tahu bahwa inilah kehendak Allah untuk kehidupannya. Allah menghendaki kita untuk memberi. Yesus mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Ukuran kita pakai untuk mengukur akan diukur juga kepada kita. Nah, bahkan dikatakan bahwa Tuhan akan membuka tingkah langit dan memberi kita sehingga kita berkelimpahan. Jadi Tuhan tidak pernah kekurangan berkat. Tuhan selalu menyediakan berkat yang terbaik kita. Tapi bagian kita ialah kita memberi. Ayat ini mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan untuk orang-orang yang belum dewasa, ayat ini seperti masih terlalu asing. Atau ayat ini sulit sekali. Ayat ini rasanya kau memberi lebih berbahagia daripada menerima. Seharusnya menerima lebih berbahagia daripada memberikan gitu. Tapi orang-orang yang sudah dewasa, mereka tidak egois, sehingga mereka tahu bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah. Hidup ini sebuah pemberian Allah yang mahal. Kalau saya terima dengan cuma-cuma, maka saya juga belajar memberi dengan cuma-cuma. Kalau saya terima ini sebagai anugerah Tuhan, mengapa saya pelit dengan anugerah yang sama? Bukankah saya juga dikasih Tuhan? Mengapa saya sulit untuk mengasihi orang lain? Bukankah saya diampuni Tuhan? Mengapa saya sulit memaafkan orang? Kalau kita sulit memaafkan orang, seringkali rasa sakit atau ketidakmengertian atau kepicikan berpikir membuat kita menjadi tidak bisa mengasihi atau tidak bisa berbagi dengan orang lain. Dan orang-orang seperti ini biasanya tidak mengenal kebenaran. Bahkan saya sangat-sangat prihatin. Ada banyak pemimpin di negeri ini, bahkan tokoh-tokoh agama yang kalau bicara itu, saya harus mengatakan sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Karena yang disampaikan itu bukan kebenaran.
Yang disampaikan itu tidak menyejukkan. Yang disampaikan itu tidak membuat memberkati orang, tapi menyulut kemarahan, menebar permusuhan, ya, mengumbar kebencian, menghina, menjelekan, lalu memberi orang dalam stigma label-label yang negatif, kafir lah, sesat lah, orang-orang yang seperti itu. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa orang memberi itu bukan cuma memberkati orang yang menerima pemberian itu, tetapi di situ dia memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita belajar untuk memberi. Tuhan ingin kita dewasa untuk memberi. Tuhan ingin supaya kita berbahagia. Karena itu dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebab orang dewasa suka berbagi karena mengerti esensi hidupnya. Semata-mata karena anugerah. Hidup saya juga karena anugerah Tuhan. Terus apa yang saya banggakan? Mengapa saya pelit dengan anugerah Tuhan? Saya terima juga dengan cuma-cuma, berilah juga dengan cuma-cuma, tanpa pamrih. Karena kalau ada pamrih, ini masalah lagi di sana. Nah, orang yang sulit memberi adalah orang yang tidak pernah mengalami kasih. Dan orang sulit memberi mungkin tidak pernah mengenal kebenaran. Dan untuk itu harus diajar oleh firman Tuhan supaya tahu bahwa kita dipanggil untuk memberi. Dan ketika kita memberi, kita memuliakan Allah dan sekaligus memberkati orang yang menerima pemberian kita. Kalau kita memberi, kita akan diberi. Tetapi bukan berarti motif kita memberi supaya diberi. Tidak. Nah, kalau kita memberi, maka kita tahu bahwa, kita percaya bahwa ketika kita memberi, Tuhan juga memberi kepada kita. Itu sudah merupakan hukumnya. Itu prinsipnya. Itu prinsip yang Allah tetapkan. Berilah dan kamu akan diberi. Nah, pemberian kita menjadi penting. Kenapa? Karena ketika motifnya benar, ketika tujuannya benar, kita menyampaikan dalam kebenaran dengan motif yang suci, memberkati orang lain, memuliakan Tuhan, maka pemberian kita akan membuahkan berkat buat kita juga. Jadi ketika kita memberi, ketika kita menanam, kita juga akan panen atas apa yang kita tanam. Ketika kita memberi, kita juga akan menerima apa yang kemudian menjadi berkat Tuhan buat hidup kita. Sehingga kalau orang itu mengalami kekurangan, bisa jadi dia kurang memberi. Orang yang mengalami kekurangan, bisa jadi dia orang yang pelit. Sebab Alkitab katakan bahwa orang yang memberi akan diberi. Takaran kita pakai akan juga Tuhan ukurkan buat kita. Paulus mengatakan, ya, makin banyak kita menabur, makin banyak kita menerima. Mengapa? Karena prinsipnya berlaku. Ketika kita memberi, kita diberi. Kalau begitu, motivasi kita tidak usah berharap bahwa kalau kita memberi, diberi. Nggak usah. Karena tanpa kita berharap pun diberi, hukumnya berlaku seperti itu. Bahwa ketika kita memberi, kita diberi. Ketika kita memberi, kita menerima. Jadi pemberian kita tidak pernah sia-sia. Karena kalau kita memberi, apalagi dengan tujuan yang baik, motif yang benar, memuliakan Tuhan, memberkati orang lain, dan pemberian itu bukan hanya soal materi, bukan. Kita memberi nasihat, bahkan teguran pun, kritik yang membangun pun itu pemberian. Sehingga ketika kita memberi, jangan berpikir kalau pemberian itu hanya urusan materi, uang, tidak, sama sekali tidak, dana, sama sekali tidak. Tapi kalau kita punya dana, ya kita beri juga. Kalau punya kita kelebihan materi, ya kita kasih juga untuk berbagi juga dengan orang yang kesulitan, makanan, perumahan, ya pakaian dan segala macam, obat-obatan dan penampungan buat mereka. Tetapi kalau kita memberi, ingat bahwa tidak hanya soal materi, ada banyak hal yang kita beri yang non materi. Dan Alkitab katakan kalau kita memberi, hukumnya adalah kita diberi. Itu prinsipnya. Sehingga tanpa motivasi untuk diberi atau dibalas, pemberian kita akan menghasilkan berkat buat kehidupan kita. Jadi belajarlah untuk memberi. Hal yang terakhir adalah marilah kita memiliki sebuah gambaran bahwa kalau kita memberi, ya supaya kita memberi dalam kebahagiaan, kita memberi dalam sukacita, maka marilah kita rela. Nah, kerelaan ini tidak terjadi pada orang-orang yang tidak sadar. Orang-orang yang tidak sadar kadang-kadang harus diingatkan berkali-kali. Ya, dan kalau kita mengingatkan orang untuk memberi, ya, orang-orang dewasa itu akan sadar bahwa iya itu benar. Tapi orang-orang yang tidak pernah dewasa malah merasa sayang, enak di dia ya. Saya kan capek-capek cari uang, kok saya harus kasih perpuluhan. Saya kasih capek-capek bekerja siang malam, kok saya bantu dia. Nah, orang berpikir seperti itu merasa susah sekali memberi. Dan kalau memberi, hatinya sedih sekali, menyesal sekali. Kenapa ya? Apa mentang-mentang saya kaya terus saya diminta memberi terus? Ya, supaya orang lain menjadi malas-malas dan berpangku tangan dan enak-enak aja, itu kan tidak adil, sama sekali tidak. Kita tidak memberi supaya orang bermalas-malas, tidak. Mungkin saja bermalas-malas, tapi bukan tujuan itulah kita memberi. Kita memberi tidak dengan tujuan supaya orang itu
menjadi bermalas-malas bergantung, sama sekali tidak. Walaupun ada fakta seperti itu, tetapi dia memalas atau tidak, kita harus tetap memberi. Dan jangan sampai pemberian kita terhenti karena sikap orang yang menerima itu tidak berterima kasih katakanlah kepada kita, atau orang itu salah gunakan pemberian kita, atau orang-orang itu malah menjadi malas karena pemberian kita. Dan karena itu kita menjadi sulit untuk memberi. Paulus mengatakan bahwa kalau pemberianmu rela, disampaikan dengan hati yang rela, maka bukan saja persembahan itu bermakna di hadapan Tuhan, tapi pemberian seperti itu bermakna juga buat kita yang memberi. Jadi kita memberi dengan rela tanpa sebuah motif tertentu, apalagi balasan, maka kita berhasil untuk memberi. Kadang-kadang kita gagal memberi walaupun kita memberi. Kalau kita memberi dengan motif yang salah, kita gagal dalam prinsipnya. Artinya kita memberi dengan motif yang tidak benar. Tapi kalau kita memberi motif baik, kita memberi dengan tujuan yang baik untuk memberkati orang lain, untuk memuliakan nama Tuhan, dan dengan rela, maka kita berhasil untuk menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang punya hati memberi. Dan untuk itulah Yesus katakan, ya, berilah dan kamu akan diberi. Takaran kita pakai akan diukurkan kepada kita. Dan ayat ini mengatakan itulah kebahagiaan, yaitu memberi untuk memberkati, memberi memuliakan nama Tuhan, memberi dengan hati yang rela. Dan kalau kita lakukan itu, kita bukan hanya menerima buah, karena itu prinsipnya, bukan menerima berkat, karena itu hukumnya, tapi kita juga akan berbahagia. Kenapa? Karena kita memberi dengan hati yang rela, tanpa beban, tanpa sebuah tujuan dan motif yang salah. Kita memberi karena kita tahu kita mendapat kehormatan dari Tuhan. Dan itu ukuran kedewasaan, memberi dengan hati yang rela. Dan marilah kita belajar untuk memberi dengan hati yang sama, karena Yesus juga memberikan hidupnya dengan penuh kasih buat kita, dan kita diselamatkan. Terus memberkati dan shalom. Amin.